Baik, kita akan lanjut di substansi yang kedua. Yang saya hormati pimpinan rumah sakit yang lama dan yang baru, pimpinan Yayasan Medika dan karyawan RS Bethesda pemohon yang boleh hadir di tempat ini terkait substansi kita aduan karyawan RSUD Bethesda. Jadi kita langsung saja dipersilakan bagi karyawan yang mengadu atau dari rumah sakit perwakilan karyawan yang pertama, setelah itu dari direksi yang lama, setelah itu dari KSDSI, ya. Terus langsung ditanggapi oleh Yayasan Medika. Dipersilakan. Boleh introduksi Pak pimpinan. Ya. Terima kasih. Shalom. Saya Pendeta Johnny Slat, Sekretaris Yayasan Medika ini, Ketua Komisi dan saudara-saudara anggota Komisi 4 di Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian teman-teman direksi lama Rumah Sakit Bethesda, perwakilan karyawan dan saudara-saudara semua yang ada di ruangan ini. Pertama, sebelum lanjut, permohonan maaf kami tadi telah datang di ruangan ini karena memang sebagai pengurus Yayasan Medika kami perlu percakapan bersama tentang substansi yang hendak dipercakapkan di tempat ini. Karena itu mohon maaf Pak, Melki tadi menyampaikan kalimat-kalimat seperti itu seolah-olah kami ini adalah bawahan Bapak. Jadi mohon maaf Pak, karyawan kami di sini. Jadi kami sangat kooperatif. Siapa yang bilang Bapak bawaan saya? Tapi Bapak datang di kantor sini ya, diundang oleh kita Pak. Oke, ya. Lebih panas nih film, panas. Bapak Ketua dibilang bawahan oleh Pendeta Slat. Ya oke Pak, lanjut. Jadi kami perlu mengetahui substansi sehingga keterlambatan kehadiran di ruangan ini jadi bukan disengaja untuk terlambat, tapi seperti yang terjadi sehingga tadi ada percakapan dengan sekwan, kemudian kami ada di tempat ini. Karena itu kami mohonkan sebelum pertemuan ini dilanjutkan, kiranya pimpinan Komisi 4 ini melihat bahwa kiranya diperhatikan yang terkait di kehadiran di ruangan ini dalam kaitan dengan substansi yang kita percakapkan. Seperti itu. Kami usulkan seperti itu berkaitan dengan apa yang akan dilaksanakan di ruangan ini. Demikian, terima kasih. Baik, masukan yang bagus dari Mas Pendeta. Dipersilakan dari karyawan Bethesda. Perwakilan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Dewan yang terhormat. Terima kasih sudah merespon surat yang kami berikan. Dan izinkan saya mewakili teman-teman menyampaikan beberapa perihal terkait gejolak yang terjadi di Rumah Sakit Bethesda Tomohon. Yang pertama terkait pergantian direksi RSU Kemim Bethesda Tomohon yang terjadi pada tanggal 12. Sebutkan nama. Siapa yang nama perwakilan berbicara? Oh iya, baik.
Haligis. Saya perwakilan dari karyawan Rumah Sakit Umum Gemim Bethesda pemohon. Sebagai apa Anda di sana? Sebagai perawat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama adalah kejadian berawal dimulai dari pergantian direksi RSU Gemim Bethesda pemohon pada tanggal 12 Januari tahun 2022 yang menurut karyawan terkesan secara tiba-tiba dan seperti ada yang disembunyikan. Adapun beberapa hal yang kenapa kami berbicara seperti itu adalah yang pertama, alasan dikatakan tiba-tiba karena tanggal 11 Januari Rumah Sakit mendapat undangan hari ulang tahun Rumah Sakit Panjaran Kasih Manado. Jadi dalam undangan tersebut tidak dikatakan ada pelantikan. Kemudian di tanggal 12 Januari sekitar pukul 8.30 sampai dengan pukul 9, ketiga direksi mendapat undangan dari pihak Yayasan Medika Gemim untuk menghadiri pelantikan PLT Direktur dan PLT Wakil Direktur yang kegiatannya akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Gemim Panjaran Kasih Manado pada jam 10 hari tersebut dengan membawa sederet dokumen sertijab. Kegiatan tersebut bukan dilaksanakan di Rumah Sakit Bethesda, dan pergantian direksi yang pernah kami rasakan sebelum selalu dilakukan di kedua belah pihak, baik melepas direksi ataupun menerima. Selain itu, tidak ada pegawai yang mendapat informasi tentang pergantian direksi tersebut. Kemudian kenapa terkait disembunyikan? Karena saat kami bertanya dengan direksi, saat direktur bertanya terkait alasan pemberhentian, pihak yayasan tidak menjawab dan hanya menjawab tim audit eksternal sudah datang dan siap mengaudit. Saat direksi meminta untuk diaudit terlebih dahulu sebelum diberhentikan atau diganti, pihak yayasan tidak mengiyakan. Itu beberapa poin alasan kami mengatakan bahwa pergantian ini secara tiba-tiba dan terkesan ada yang disembunyikan. Kemudian terjadi reaksi penolakan karyawan yang muncul secara spontan di saat tersebut. Karyawan berusaha meminta penjelasan atas kejadian tersebut. Jadi di saat pagi hari sudah kacau, kami tidak mendapatkan alasannya. Kemudian di siang hari juga saat pihak yayasan datang ke rumah sakit bersama rombongan, kami juga tidak dapat jawaban dan karena situasi sudah kacau. Kemudian pada sore hari kami berusaha berbicara dengan pikiran tenang. Akhirnya kami pergi ke kantor Sinode Gemim untuk bertanya secara langsung. Saat di kantor Sinode, kami diterima dengan baik di aula rumah sakit, aula kantor Sinode. Saat kami bertanya, ada beberapa penjelasan yang diberikan oleh ketua yayasan, sekretaris, maupun PLT Direktur Rumah Sakit Umum Bethesda yang baru dilantik, dan oleh Bapak Ketua Sinode juga ada penjelasan. Dan kami dapat simpulkan bahwa pemberhentian yang terjadi adalah bukan tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses, yaitu surat peringatan 1 dan surat peringatan 2. Akhirnya sampai diambil keputusan hari itu. Berdasarkan alasan tersebut, pada besok harinya
tanggal 13 Januari karyawan langsung meminta klarifikasi dari pihak direksi di depan sebagian besar karyawan. Jadi saat pagi hari kami ibadah, selesai itu kami langsung minta klarifikasi dari kedua direksi wadir yang status sebagai pegawai organik. Jadi kedua wadir masih hadir di rumah sakit sebagai karyawan. Ya. Bukan masker juga boleh. Oke. Suara tidak terdengar. Baik. Jadi berdasarkan alasan tersebut, alasan surat peringatan pertama dan kedua, kami karyawan langsung meminta klarifikasi dari pihak direksi di depan sebagian besar karyawan. Klarifikasi tersebut kami lakukan saat setelah selesai ibadah, jadi langsung di hadapan sebagian karyawan. Kami bertanya tentang SP1 dan SP2 seperti yang dikemukakan oleh pihak yayasan maupun pembina. Dan saat itu Dr. Mario dan Dr. Elaine langsung memberikan penjelasan terkait surat peringatan tersebut. Setelah mendengar klarifikasi, karyawan langsung memberikan usul untuk membuat kronologis dari surat peringatan tersebut. Dan Dr. Elaine dan Dr. Mario mempersilahkan secara langsung siapa saja karyawan yang mau membuat kronologis tersebut, jadi baik dari segi administratif, surat menyurat sampai ke dengan surat-surat peringatan ataupun dengan bukti-bukti pembayaran bisa langsung ditanyakan ke bagian keuangan dan bagian sekretariat. Nah, dari beberapa karyawan ditunjuk untuk membuat kronologis tersebut, dan kronologis seperti sudah dilampirkan di dalam surat. Dan pada tanggal 14 Januari, keesokan harinya, kami memang berniat membacakan kronologis tersebut atau mencoba menjawab tuduhan atau kronologis dari tuduhan yang diberikan oleh pihak yayasan dan pembina. Namun pada tanggal 14 Januari tersebut, pihak yayasan dan pembina datang ke rumah sakit dengan cara yang menurut karyawan sangat menyakitkan. Karena dengan membongkar atau merusak pintu utama dan pintu aula tempat kami beribadah dengan alasan tidak bisa masuk. Namun sebelum pihak yayasan dan pihak pembina masuk, sudah ada beberapa dari anggota atau pegawai di yayasan yang sudah ada di dalam lobi rumah sakit. Kemudian pada hari tersebut terjadi tarik menarik atau kekisruhan di lobi rumah sakit Bethesda, dan sampai sore harinya terjadi percakapan antara PLT direktur yang baru dilantik maupun dengan Dr. Mario dan Dr. Elaine. Akhirnya karyawan juga membuat petisi saat itu juga dan langsung diserahkan kepada Dr. Yanti selaku PLT direktur yang baru dilantik. Isi petisi tersebut adalah pembatalan SK PLT direksi yang baru. Petisi ini kami ajukan dengan pertimbangan salah satunya adalah keberlangsungan rumah sakit terkait PKS dengan BPJS yang harus ditandatangani oleh Dr. Ramon pada tanggal 17 Januari. Kemudian petisi kedua, pembersihan nama baik direksi. Petisi ketiga, pengelolaan keuangan dikembalikan ke Rumah Sakit Umi Bethesda Tomohon. Petisi ini kami buat karena pada tanggal 11 Januari, satu hari sebelum pelantikan, kami mendapat informasi bahwa informasi dari pihak Bank Mandiri
bahwa pihak bank sudah mendapat surat dari Yayasan Medika Gemim tertanggal 7 Januari untuk penarikan tunai harus dengan otorisasi dari pihak yayasan. Namun surat tersebut tidak ada tembusan ke Rumah Sakit Bethesda. Kemudian petisi yang keempat adalah penghapusan sentralisasi. Di tanggal petisi ini yang diberikan karyawan kepada PLT Direktur yang baru, dan dikatakan bahwa akan memberikan informasi pada jam 8 di tanggal 17 Januari 2022. Kenapa jam 8? Karena tanggal 17 tersebut di jam 9 ada agenda penandatanganan BPJS dengan direksi, dalam hal ini Dr. Ramon bersama dengan rumah-rumah sakit yang lain. Jadi bukan hanya rumah sakit Bethesda. Nah, di tanggal 16 Januari di hari Minggu, rumah sakit mendapat kabar bahwa BPJS menunda penandatanganan PKS khusus untuk rumah sakit Bethesda. Jadi sampai sekarang setahu kami rumah sakit Bethesda belum menandatangani PKS dengan BPJS. Kemudian tanggal 17 Januari pihak pembina dan yayasan melakukan jadi pihak pembina dan yayasan melakukan klarifikasi secara live di depan ketua-ketua wilayah saat rapat koordinasi ketua-ketua wilayah. Namun sebelum rapat itu PLT Direktur yang baru sempat datang ke rumah sakit dengan belum membawa keputusan yayasan, dan karyawan masih bertanya-tanya. Kemudian ada PLT Direktur yang baru mengatakan bahwa masalah rahasia jabatan. Jadi saat tersebut karyawan statusnya masih bertanya-tanya kenapa. Kemudian saat dari tanggal 17 pagi itu saat PLT Direktur keluar dari rumah sakit ikut menghadiri rapat koordinasi ketua-ketua wilayah, dan saat itu juga dalam rapat tersebut dibahas tentang isu yang terjadi di Bethesda. Saat itu karyawan mengikuti live tersebut, dan banyak karyawan yang merasa marah karena dalam hal ini dikatakan karyawan yang bertanya, tetapi alasan-alasan yang diberi alasan-alasan tersebut dikemukakan di live dan di depan ketua-ketua wilayah. Itu menurut karyawan. Kemudian di tanggal 18 Januari, besok harinya Selasa, karyawan membuat klarifikasi atas pernyataan-pernyataan yang disampaikan pihak yayasan dan pembina saat rapat koordinasi wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut kami sampaikan melalui media Facebook Live. Dari saat tersebut PLT Direktur yang baru beberapa kali datang ke rumah sakit, namun belum ada jalan keluar, tidak menemukan titik temu. Akhirnya pada tanggal 24 Januari direksi yang lama yaitu Dr. Ramon, Dr. Mario, dan Dr. Elaine melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi gejolak yang terjadi. Dan oleh karena tidak ada tanggapan atas atau keputusan dari pihak yayasan, yang pertama atas petisi, baik atas petisi ataupun klarifikasi yang sudah kronologis yang sudah dibacakan oleh karyawan, ataupun klarifikasi dari pihak direksi yang lama, karyawan berupaya untuk bertemu dengan ketua, sekretaris, dan bendahara yayasan, karena selama waktu yang telah dilewati karyawan hanya bertemu dengan Dr. Yanti,
yang kami bingung kapasitasnya apakah sebagai PLT Direktur atau sebagai Wakil Sekretaris Yayasan. Karena setiap kali karyawan bertanya selalu menjawab tidak bisa mengambil keputusan. Oleh karena itu, karyawan meminta bertemu dengan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara agar supaya dapat segera diambil keputusan. Namun memang waktu tersebut kami minta cukup pendek, hanya 1 hari karena mempertimbangkan kelangsungan rumah sakit. Kami mengejar waktu itu semedikan tanggal gajian dan tentang penandatanganan PKS. Akhirnya saat waktu itu habis, karyawan mengambil langkah dan untuk mendapat perlindungan hak karyawan dengan dinaungi oleh SPSI. Dan pada tanggal 25 Januari, Korwil Sulut SPSI resmi melantik Komisariat Federasi SPSI Rumah Sakit Dr. Bethesda Tomohon. Setelah rumah sakit resmi dinaungi oleh SPSI, barulah muncul surat undangan dari yayasan kepada 2 wakil direktur secara personal dan kepada struktural rumah sakit. Namun undangan tersebut tidak kami hadiri dengan alasan tidak mewakili karyawan dan dilaksanakan di kantor sinode dan kantor yayasan. Karena salah satunya juga menurut kami sudah beberapa kali bertemu tidak ada titik temu. Dan kami merasa perlu ada pihak ketiga sebagai mediator. Selain itu juga ada trauma dari segi karyawan yang merasa terintimidasi saat masuk ke ruang aula rumah sakit umum, ruang aula kantor sinode. Karena pada saat hari kejadian, saat sebagian besar karyawan sudah pulang turun, ada beberapa karyawan yang tersisa dan dikunci pintu di ruang aula. Ada karyawan yang mau turun tidak bisa turun. Kemudian di tanggal 31 Januari dari pihak yayasan mengirimkan surat pemberitahuan bahwa untuk penerimaan gaji atau upah dilaksanakan di kantor yayasan dengan beberapa persyaratan. Salah satunya adalah wajib sebelum menandatangani daftar gaji, wajib menandatangani fakta integritas di atas materai. Saat itu memang isi fakta tersebut belum terlampir dalam surat undangan tersebut. Namun pada tanggal 2 Februari, 2 hari setelah itu, karena besoknya ada tanggal merah, kami mendapat kiriman pesan terusan tentang isi fakta tersebut. Namun dalam isi fakta tersebut, karyawan ada berpendapat tentang fakta tersebut. Menurut karyawan, fakta tersebut sebelumnya tidak ada sosialisasi kepada pihak karyawan tentang isi fakta. Kemudian jika itu wajib, saat pegawai baru menandatangani fakta tersebut di tanggal 7 Juli 2021, kenapa tidak langsung diwajibkan terhadap seluruh pegawai? Nanti baru diwajibkan di bulan Januari di saat rumah sakit sementara ada gejolak. Kemudian belum ada surat direktif dari pihak yayasan kepada rumah sakit untuk atau terkait dengan penandatanganan fakta tersebut. Dan masih banyak karyawan juga yang merasa ganjal atau tidak setuju dengan beberapa poin yang ada di dalam fakta tersebut. Di belakang. Oh itu loh. Kemudian yang murah hati. lainnya dari tanggal 31 Januari dari tanggal 2, banyak karyawan yang belum menerima gaji saat itu karena tidak mau menandatangani
fakta yang diwajibkan oleh pihak yayasan. Mungkin sampai di situ, dan akhirnya kami pergi melakukan aksi damai di kantor yayasan dan kantor sinode sebanyak 2 kali. Dan mungkin demikian beberapa poin yang dapat saya sampaikan mewakili karyawan. Untuk kronologis tentang SP1 dan SP2 beserta klarifikasi dan pernyataan-pernyataan yayasan dan pembina sudah kami lampirkan di dalam surat yang kami berikan kepada Dewan Provinsi. Dan sebagai karyawan juga kami adalah bandit gereja yang melayani lewat pelayanan di Konia Karitatif di rumah sakit kami. Kami juga meminta maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan jemaat. Ini semata-mata adalah tindakan protes yang secara spontan dari karyawan sebagai tanda kepedulian kami terhadap rumah sakit. Karena itu, sekali lagi kami memohon maaf untuk gejolak yang terjadi, dan demikian, terima kasih dan shalom. Baik, terima kasih dari perwakilan Rawat Medis dan pemohon. Dipersilahkan sebelum ditanggapi oleh yayasan. Persilahkan dari direksi yang lama. Persilahkan Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pimpinan Komisi 4 serta seluruh anggota yang terhormat, kepada pengurus yayasan Indika yang kami kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan karyawan Rumah Sakit Umum Pemimpin Kasta Tumor yang dikasihi Tuhan. Izinkan kami menyampaikan klarifikasi. Yang pertama, secara pribadi, sejak akhir tahun yang lalu saya sudah memang punya niat untuk mundur. Cuma saya selalu sampaikan kepada struktural bahwa kalau Tuhan berkenan, maka disitulah selesai saya. Nah, saya sudah sampaikan, dan beberapa di Bawas juga saya sudah sampaikan pada Desember yang lalu waktu pemeriksaan di rumah sakit umum di Bethesda, rencana untuk mundur. Dan ada satu dari BPNS juga saya sudah sampaikan niat hati saya itu. Nah, kenapa? Karena memang saya akan sulit untuk melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai direktur kalau menghadapi kebijakan seperti itu. Karena seperti dalam rilis saya akan takut melaksanakan aturan. Dan kalau tidak sesuai aturan, nah itu biasanya saya lawan. Sehingga memang agak sulit. Nah, yang pertama, kami tidak tahu, cuma saya klarifikasi karena dibilang SP1, SP2 sampai SP5 sudah 5 kali panggilan, saya tidak pernah datang. Saya sampaikan bahwa substansi SP1, SP2 itu hanya untuk menyatakan dan mengingatkan bahwa insentif 3% itu yang sudah terlanjur dibayar bulan Desember dan Januari itu dihitung TGR. Dan TGR itu sudah diselesaikan dibayar, sudah tuntas. Yang kedua substansinya adalah sentralisasi yang masih tersendat. Dan itu SP1 dan 2 itu pada bulan Mei, 2 minggu berturut-turut, isinya persis hampir sama. Terus isinya cuma menyangkut setoran dari bulan sekian sampai bulan sekian masih kurang sekian. Nah, tetapi dalam perjalanannya Rumah Sakit Bethesda pada bulan November itu mendahului dari yang lain. Kami sudah melunasi sampai November itu 250 juta Novembernya. Karena apa? Yayasan berkeinginan pada saat sidang sinode tahunan, yayasan sudah menyetor 10 miliar sesuai dengan bulan sampai Oktober. Ya. Kami memberi kontribusi pada saat bulan November itu 2 miliar.
Dan sampai bulan Desember, Rumah Sakit Bethesda lunas 4,2 miliar untuk sentralisasi. Nah, kalau kami yang terlambat dari bulan Januari sebenarnya tidak terlambat, karena Januari kami memberikan 500 juta, kalau 350 berarti lebih. Tetapi sampai April itu masih ada bolong sedikit-sedikit. Nah, kalau begitu kita buka lagi, apakah semua rumah sakit yang penyetorannya itu terhambat diberi SP juga surat peringatan? Apalagi saya mendapat informasi karena waktu rapat tanggal 6, rapat yayasan dan direksi, saya tidak bisa hadir karena nanti sebentar saya sampaikan alasannya. Saya minta hadir menghadiri. Pada saat itu ada 2 rumah sakit yang belum lunas. Ada yang masih 600 juta dan ada yang masih 1,3 miliar. Nah, apakah mereka diberikan SP? Saya tidak tahu. Nah, jadi kalau dia bilang ada kelanjutan dari SP1 itu, kami sudah lunas. Nah, alasan kami tidak menghadiri rapat itu pada tanggal 6 Januari 2022, karena tanggal 5 saya sudah berargumentasi dengan ketua yayasan mengenai dana PGR 3% insentif direksi yang dibuat oleh yayasan sebelumnya, pengurus yayasan sebelumnya itu dibuat direksi diberi insentif 3%. Itu keputusannya adalah yayasan dan direksi pada saat itu rapat. Nah, kalau yang sekarang ini keputusan pemberhentian ini tidak ada rapat dengan direksi, hanya keputusan langsung dari yayasan. Itu yang membuat ada sedikit resistensi. Karena apa? Keputusan pertama setelah yayasan baru ini dilantik, penarikan mobil kami operasional Camry dan Ace ditarik. Tak tahu untuk apa? Tidak ada jelas. Apakah karena kami tidak membutuhkannya? Ya. Tidak tahu kenapa ditarik. Ya. 2 mobil itu. Kemudian surat berikut adalah pemberhentian 3%. Sehingga kami masih resisten. Karena ini arogansi mengenai mereka tidak ada rapat koordinasi bicara dulu. Sehingga saya akan sedikit terhambat untuk bayar, tetapi pada prinsipnya tahun lalu lunas. Nah, kami ada menyurat memang dari yayasan bilang store ke yayasan rekeningnya ini yang PGR. Kami ada menyurat juga bahwa kami sampaikan uang insentif itu diambil dari rumah sakit, bukan dibayar dari yayasan. Sehingga kami kembalikan ke rekening rumah sakit. Nah, pada tanggal 5 Januari itu sempat ada argumentasi dengan ketua yayasan. Saya bilang tidak bisa. Kalau ini harus dipindahkan dari rekening rumah sakit ke yayasan, saya harus rapat dulu dengan struktural. Karena ini uang rumah sakit. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan memang gaya kepemimpinan saya sejak saya masuk itu selalu ada rapat tiap minggu, rapat struktural. Semuanya terbuka. Prediksi akan dapat tagihan kita, prediksi kinerja kita, itu tiap minggu rapat. Tinggal nanti 4 bulan terakhir tahun 2021 baru kita kasih longgar sebulan 2 kali rapat struktural. Karena kenapa sudah bisa 2 kali? Kita sudah satu visi. Sudah dari awal masih belum satu visi, lama-lama sudah satu visi. Jadi semua yang mau maju, tinggal beberapa yang menarik ke belakang. Kalau waktu awal memang masih banyak resistensi. Nah, sehingga kami kurangi 1 bulan hanya 2 kali rapat struktural. Nah, jadi itu esensi dari SP. Kemudian beralih lagi ke bukti penyelewengan. Saya tidak menjadi masalah, silakan aja selama bukti itu ada, tunjukkan bahwa saya sudah bilang dalam rilis tanggal 24 Januari. Kalau ada uang rumah sakit yang masuk ke rekening pribadi, direksi, atau kelompok kita bersama, silakan diusut. Kalau memang ada yang begitu kita akan ganti, kalau tidak lapor polisi, diproses. Kalau seperti itu. Jadi kalau memang misalnya ada bukti, silakan tunjukkan bukti penyelewengan itu, karena
rilis dari yayasan beberapa hari lalu bahwa kami sudah mengantongi bukti-bukti penyelewengan. Nah, kalau bukti-bukti itu sampai nanti ternyata tidak benar, kita harus buktikan dulu kan bahwa ada penyelewengan, bahwa uang itu masuk ke kita. Oke, saya terima. Tapi kalau tidak, itu ada di pihak ketiga karena ada pekerjaan yang dia kerjakan, pihak ketiga itu kita lapor polisi untuk diproses. Nah, kalau tidak, ya saya akan menuntut. Itu sudah pencemaran nama baik. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari saya hanya mau mengklarifikasi. Karena sampai tanggal 1 Januari, saya belum tahu kalau saya sudah mau diberhentikan. Ceritanya begini. Tanggal 12 kami masih ibadah pagi. Tiba-tiba sekretaris menyampaikan, pengurus yayasan ada 4 orang datang di rumah sakit. Oh, kami tunggu kenapa? Oh, pada saat itu sudah mau dibagikan SK, surat untuk undangan untuk persiapan serah terima. Loh, saya bilang ini, kenapa begini? Saya masuk ini baik-baik. Saya bukan pergi melamar di kantor sinode atau pergi ke rumah pejabat, tidak. Saya di rumah itu diminta oleh istri saya maupun adik saya yang ada di Malang diminta untuk bantu supaya saya mau untuk saya memberikan kurikulum vitae. Saya tidak pergi kemana-mana. Oke, kalau memang saya masih dibutuhkan, saya mau memberi diri untuk melayani. Nah, sesudah itu mau persiapan pelantikan baru saya injak kantor sinode. Sebelumnya saya tidak tahu. Nah, tiba-tiba kalau berakhir begini, saya bilang, ini sedangkan TNI pun emergensinya tidak begini. Masa datang yang 8.30, jam 10 kita sudah harus selesai terima. Saya bilang ini sama dengan kudeta. Saya bilang sama sekretaris dan pengurus yayasan yang datang waktu itu, ini sama dengan kudeta. Saya masuk baik-baik, diminta baik-baik. Saya juga keluar baik-baik loh. Nah, kalau memang seingat saya juga sudah mengalami waktu tugas sebelumnya sebagai anggota Polri, ya, serah terima itu ya memang harus ada tim dulu dari itu asal untuk memeriksa dulu. Selesai itu harus serah terima supaya serah terima perangkat bersih, tidak ada lagi embel-embel lagi seperti itu. Nah, tentu saja saya pada saat itu ya kecewa. Oh, ini sama dengan TNI pun tidak begini. 1 jam setengah, terus isinya menyiapkan laporan keuangan. Bagaimana ini modelnya ini? Bagaimana ini? Nah, tetapi sudah saya bilang, oke, kalau begitu silakan saja, lantik saja, saya tidak hadir. Kemudian saya langsung keluar dari ruangan kerja saya, ya pengurus saya ada di ruangan saya keluar. Langsung ambil mobil keluar. Saya masih mau dihentikan, tunggu, saya mau ucap, sudah perlu bicara lagi, saya sudah mau pulang. Jadi saya langsung pulang karena saya mengaminkan mungkin ini rencana Tuhan, saya selesai pengabdian saya di Bethesda. Petunjuk Tuhan. Karena saya sudah tahu, saya sudah punya rencana untuk kegiatan yang lain. Jadi saya pulang. Jadi kalau tidak mungkin saya sudah tidak ada sekarang mungkin karena stres. Tapi ya, saya anggap itu sebagai petunjuk Tuhan, saya sudah pulang. Saya baru sampai di Kaskas, hari awal sampai telepon, dok, mulai balik, kenapa? Aduh, ini karyawan sudah begitu. Aduh, saya tidak bisa komentar, saya pulang dulu. Ya, saya tetap pulang, tidak saya balik. Ya, melihat karyawan itu, saya silakan aja. Sudah saya pulang, jadi saya menerima itu sebagai petunjuk Tuhan bahwa saya selesai. Nah, jadi itu sehingga karena karyawan yang merasa ada terjadi perlakuan yang tidak adil karena memang SK saya sampai tahun 2024 1 Oktober ya. Nah jadi mereka masih itu dan saya ya saya dilantik 1 Oktober 2020 sampai 2024 ya. Jadi saya terima, saya minta, dan saya memberi rilis. Sebenarnya buat saya biarlah Tuhan membela saya.
Tetapi karena karyawan sudah begitu, sehingga saya memberanikan diri tanggal 24 untuk rilis, untuk memberikan klarifikasi. Pertama itu. Kemudian yang kedua, saya diminta untuk mengikuti dialog terbuka. Itu saya sempat hadir juga, dan yang terakhir sekarang ini. Jadi saya menghadiri ini untuk menjaga moral karyawan. Kalau saya sendiri ya sudah, saya terserah mau difitnah, mau di apa, saya sudah siap. Saya sudah siap mau dicaci, mau dimana, saya sudah siap. Cuma saya kemarin ini karena melihat karyawan dan saya mau menjaga moral dari karyawan. Dan kalau memang Tuhan masih berkenan, saya bilang kepada karyawan, ya saya masih siap mengabdi, dia itu mau hidup manusia, tinggal menjalaninya saja. Saya kira itu mungkin dari saya pribadi. Kalau mungkin mau yang lain, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Karena Ibu Waktu Direktur, kalau ada kita lanjutkan dulu ke yayasan. Silakan ke yayasan. Ketua yayasan. Silakan. Salam, damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Wendy Lukas, Ketua Yayasan Media Akademi. Juga kepada bapak-bapak yang ada di Dewan kami. Terima kasih sudah menerima kami. Baik juga dari karyawan dan kami yayasan, dan kiranya kita mungkin dapat membicarakan ini dengan tenang dan untuk dapat kita mencari solusi yang baik. Tapi untuk disampaikan, maaf sebelumnya saya perkenalkan yang hadir bersama dengan kami. Ada sekretaris Yayasan Bapak Pendeta John Slat, ada Ibu Bendahara, Ibu Vita Warren, ada sebelumnya adalah wakil sekretaris Ibu Iyani Kalami, tapi sekarang sebagai VLP Direktur Rumah Sakit Bethesda Pemohon. Dan juga bersama dengan kami anggota pengurus Bapak Faluka Beliau. 5 pengurus kami yang hadir, dan ada 1 wakil ketua, tapi sekarang ini berada di Jakarta dan tidak dapat bergabung bersama dengan kami saat ini. Dan yang ingin kami sampaikan untuk soal pergantian dari pimpinan yang ada, direksi yang ada, itu adalah hak dari pembina pengurus yang diberi tanggung jawab. Tentu saja kami telah melakukan evaluasi kinerja direksi sebelumnya. Dan yang kami dapati seperti ini, sehingga kami mengambil keputusan, dan keputusan itu tidak dapat lagi ditangguhkan. Mungkin dapat dilanjutkan oleh Bapak Sekretaris Bapak Pendeta John Slat. Dipersilakan isi sidang. Saudara, teman-teman mantan direksi Rumah Sakit Bethesda dan perwakilan karyawan dan semua yang hadir di ruangan dan anggota dewan yang terhormat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan Medika tadi, bahwa yang kami laksanakan sebagai pengurus Yayasan Medika telah sesuai dengan tata kelola yayasan Undang-Undang Yayasan Nomor 11 2001 dan Nomor 28 2004. Itu pertama. Kalau kita membaca di pasal 35 Undang-Undang Yayasan itu ayat 3, pengurus mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan. Yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan di Yayasan Medika ialah
kita punya namanya, kalau ikut tentang undang-undang yayasan disebut tentang unit usaha, tapi kami menyebutnya di dalamnya unit pelayanan, yaitu 5 rumah sakit yang terdiri dari 3 rumah sakit tipe C dan 2 rumah sakit tipe D, dan ada 4 klinik. Seperti itu. Kami mengangkat sebagaimana tata kelola ini, pimpinan yang ada di unit pelayanan kesehatan ini di dalamnya rumah sakit yang namanya direktur dan wakil direktur melalui surat keputusan. Sekali lagi melalui surat keputusan, dan karena itu sekali lagi ini adalah kewenangan yang kemudian perlu kami jelaskan. Kami tidak bermaksud untuk kemudian terjadi debat kusir di tempat ini, ialah bahwa ini telah melalui mekanisme bahwa sebagaimana undang-undang yayasan kita punya 3 organ: pembina, pengurus, dan pengawas. Kita telah melakukan itu melalui rapat lengkap pembina, pengurus, dan pengawas, lalu kemudian kita mengambil keputusan. Secara administrasi juga, sekali lagi secara administrasi juga, kami perlu sampaikan bahwa semua kami bahasakan dalam pegawai, dalam peraturan kepegawaian, itu adalah pegawai Yayasan Medika Dunia. Sehingga kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan ada di pihak yayasan. Seperti itu. Sehingga sekali lagi kami mengambil langkah ini sebagaimana tata kelola yang ada di yayasan. Lalu kemudian ada beberapa catatan yang saya catat tadi yang disampaikan oleh Natalia, yang mewakili karyawan tadi. Pertama tentang petisi yang disampaikan, seperti ketua telah sampaikan tadi, bahwa keputusan sesuai dengan tata kelola yayasan sudah seperti itu, karena kami telah mempertimbangkan secara administrasi. Kemudian, kalau dikatakan ada permintaan pertemuan dari karyawan Rumah Sakit Bethesda bersama-sama dengan kami, tetapi sampai waktu ditentukan, bahkan pun melewati waktu yang ditentukan, tidak hadir. Seperti itu yang terjadi. Kami mengakomodir apa yang disampaikan. Baru kemudian, kami pun kooperatif. Karena sebagaimana tata kelola yayasan, bahwa saudara-saudara yang ada di unit pelayanan termasuk di Rumah Sakit Bethesda, termasuk kedua mantan wakil direktur itu adalah bagian dari pelayanan itu. Sehingga kami pun mengundang secara khusus. Tetapi undangan itu pun tidak diindahkan. Padahal kami bermaksud untuk kemudian ada percakapan-percakapan khusus berkaitan dengan teknis pengelolaan. Nanti di pelaksana tugas direktur sampaikan sebentar. Apa alasan kami mengundang? Di samping itu, kami pun mengundang kepala bagian SDM untuk kemudian hadir bersama-sama dengan kepala bagian keuangan. Kenapa? Karena prinsip kami, hak karyawan itu harus dibayar. Tetapi kami harus punya data yang real. Kenapa kami harus punya data? Sebab kami belum tidak diberi akses untuk masuk ke rumah sakit, untuk mengakses semua yang harus kami akses. Di dalamnya pelaksana tugas direktur. Seperti itu. Kalau mengikuti saudara sampai hari ini pun ruangan masih ditutup seperti itu. Kemudian yang berikut, kalau bicara soal terintimidasi ketika ada pertemuan dengan Badan Pekerja Majelis Sinode. Memang ini ranah dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Karena memang sesuai dengan tata kerja kita kan ada rapat koordinasi ketua-ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah dengan Badan Pekerja Majelis Sinode. Disitulah dilaksanakan. Dan karena itu secara live disampaikan. Tetapi kemudian setelah itu dikatakan tadi bahwa pintu kemudian ditutup, baru kemudian ada beberapa yang tinggal, lalu kemudian terintimidasi. Ini pertanyaan. Seperti itu. Sebenarnya nak mau buka-bukaan seperti itu, saudara, karena ini persoalan internal gereja. Malu kita. Seperti itu. Baru kemudian, soal fakta integritas.
Ini fakta integritas. Dia sesuai dengan rencana kerja tahunan 2021. Ketika hendak melaksanakan penandatanganan ini, kami pengurus yayasan di tanggal 9 Maret 2021 mengundang seluruh wakil direktur bidang SDM dan kabak SDM yang ketika itu hadir, Dr. Mario Moninga dan Ibu Susan Onto Nail, ini nomor 18-19. Pokok yang kami percakapkan ketika itu ialah penjabaran RKT 2021. Jadi RKT 2021 di dalamnya adalah fakta integritas ini ada. Dan RKT ini sesuai dengan mekanisme gereja kita telah kita bahas yang dinamanya sidang majelis sinode tahunan. Seperti itu, karena Yayasan Medika di dalamnya unit pelayanan termasuk rumah sakit adalah milik Gereja Masih Injil Minahasa. Sehingga pun harus disampaikan pada forum ini ialah Badan Pekerja Majelis Sinode itu bertindak untuk dan atas nama Gereja Masih Injil Minahasa sebagai pemilik. Seperti itu. Karena ini mandat sidang. Seperti itu yang perlu diklarifikasi. Kemudian ini ada kaitan dengan gaji tadi. Baru ada kaitan dengan Pak Direktur yang lama berkaitan dengan kegiatan yang disampaikan bahwa tanggung jawab seperti yang disampaikan tadi. Misalnya bicara soal TGR, tunjangan yang ganti rugi itu. Memang saudara, kami telah melayangkan surat karena memang prosedurnya kami telah melakukan surat dulu pemberhentian terhadap tunjangan sebelumnya, lalu kemudian memberi tunjangan baru. Kami perlu bebel di sini seperti itu. Tapi kemudian secara administrasi kami telah melakukan itu. Dan karena itu sekali lagi bukti-bukti administrasi kami ada berkaitan dengan ini. Sehingga dengan demikian sekali lagi seperti disampaikan oleh ketua tadi, mari orang dalam percakapan bersama ini karena sudah di sini, jadi kita bicara dalam kaitan dengan kelembagaan kita, Yayasan Medika Gemim, di dalamnya ada rumah-rumah sakit. Musuh Pak Ibu Ketua Pak Dewan, bisakah diberi kesempatan juga kepada pelaksana tugas direktur untuk kemudian menyampaikan hal-hal teknis, kenapa kemudian ada proses administrasi yang kemudian hendak mengklarifikasi apa yang disampaikan tadi. Silakan Ibu Ketua. Ya, silakan. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Senang berjumpa pada sore hari ini. Pertama mungkin perlu mengklarifikasi mengenai simpang siurnya berita yang tidak jelas. Tadi saya melihat sampai sekarang banyak yang melakukan live. Dan kalau kita mau jujur, live pertama di tanggal 12 Januari ketika ada pertemuan di kantor Sinode, itu adalah publikasi pertama mengenai masalah di Bethesda. Dan live, padahal sama sekali kalau teman-teman melihat di awal ketika teman-teman dari Bethesda meminta penjelasan ada apa, coba dibuka live yang tanggal 12 Januari. Dari kami Yayasan Medika selalu mengatakan ini adalah rahasia jabatan. Iya, kenapa? Karena kenapa yayasan memutuskan untuk sementara masuk ke rumah sakit Bethesda adalah untuk melakukan klarifikasi sebenarnya, bukan sesuatu yang
yang artinya begini. Erick Thohir dalam 3 bulan ganti direktur ada 3 kali. Apakah karyawan di perusahaan itu mengatakan direkturnya melakukan kesalahan? Tidak. Mereka mengatakan ini ada yang ditargetkan oleh Erick Thohir. Pada percakapan dengan teman-teman di kantor MOD, ya, sebelum saya mengikuti rakor ketua-ketua wilayah, sudah disampaikan bahwa sebenarnya pergantian direksi rumah sakit tidak perlu dikonotasikan dengan adanya sesuatu masalah. Masih ada yang harus diklarifikasi. Tetapi kenapa masyarakat atau jemaat mulai membuat tuduhan masing-masing? Karena coba ingat, mulai ada penjabaran masalah adalah 14 Januari, maaf Natalia, ketika Natalia membaca kronologis. Dan pada saat itu saya menyampaikan apa yang dibaca oleh saudara kita Natalia adalah benar kronologisnya, tapi ada penjelasan. Ingat, ketika itu teman-teman dari Bethesda minta apa penjelasannya, saya katakan ada hal yang tidak bisa saya katakan. Dan ketika didesak, saya mengatakan, saya lagi pikir-pikir bagaimana cara menyampaikan masalah ini tanpa harus melukai seseorang. Coba putar lagi live itu. Tapi kemudian akhirnya saya katakan waktu kita bertemu sebelum live dengan ketua wilayah, saya katakan pada akhirnya nasi sudah menjadi bubur. Dan siapa yang mempublikasikan itu? Minta maaf teman-teman. Coba kita menintrospeksi diri. Siapa yang mempublikasikan itu? Sehingga harus ada berita berimbang dari pembina dan yayasan. Ya. Kemudian tadi disampaikan mengenai karena tugas saya PLT adalah semua direktur rumah sakit bertanggung jawab terhadap terlaksananya pelayanan rumah sakit. Tadi Bapak Sekretaris Komisi menyampaikan mengenai Undang-Undang Rumah Sakit dan di situ tertulis mengenai hak pasien untuk mendapat perlindungan. Oleh karena itu, walaupun kita belum sepaham, saya selalu kalau bertemu teman-teman di ruang MOD, saya selalu katakan, betul kita belum sepaham. Tapi kunjungan saya tanggal 24 Januari, ingat, saya katakan teman-teman, saya berkunjung di rumah sakit ini, saya tahu kalian gak suka saya datang, ya. Tapi karena saya tahu tanggal 25 Januari, kalian akan harusnya mulai menerima gaji. Bagaimana kalau sekarang kita kesampingkan dulu ini masalah ini dan orang urus sama-sama mengenai gaji. Kenapa saya memikirkan penting gaji? Karena tadi pasien berhak mendapat perlindungan. Bagaimana pasien akan nyaman kalau tenaga kesehatan di dalam tidak nyaman? Betul, oleh karena itu tanggal 24 saya datang. Saya katakan bagaimana orang atur dulu itu gaji. Adik saya, Dr. Mario, karena orang baku-baku kakak adik, karena orang satu klan sebagai anak pendeta, mengatakan, dokter, gaji sosial di Bank Mandiri. Tinggal yang jadi masalah adalah penandatanganan karena direktur sudah berganti. Oke, saya bilang. Saya katakan, mudah-mudahan ada yang rekam yang saya katakan. Saya katakan, rumah sakit Bethesda sama dengan rumah sakit Pancaran Kasih, tapi beda dengan rumah sakit Kando.
Rumah sakit Kando yang dipikirkan oleh direksi adalah bagaimana operasional rumah sakit supaya bisa menjadi pusat rujukan di Sulawesi. Tapi gaji tidak dipikirkan oleh direksi karena negara bayar. Tapi rumah sakit Bethesda, penghasilan itu harus dikelola dengan hati-hati untuk membayar gaji karyawan dan membiayai operasional rumah sakit. Oleh karena itu saya katakan, saya akan menandatangani proses pembayaran gaji, tapi dengan satu syarat. Saya dilantik 12 Januari, sampai 24 Januari saya tidak pernah mengakses rekening rumah sakit. Terus terang saya tidak mau, karena belum ada serah terima. Saya tidak mau. Tapi, saya bilang, karena ini gaji so mesti bayar, Dr. Mario bilang ada di Mandiri, saya ingin lihat 3 hal. Cuma 3 hal kita mau lihat. Bagaimana buku keadaan keuangan rumah sakit saat ini. Apa yang saya melihat? Kemampuan bayar gaji Januari. Kemudian bagaimana rencana operasional rumah sakit di bulan Februari. Dan bagaimana dana untuk membiayai operasional bulan Februari. Dan bagaimana dengan simpanan gaji pegawai untuk Februari. Teman-teman, sekian belasan tahun yang lalu ketika rumah sakit Pancaran kasih jantung, saya ada di Pancaran Kasih. Dan itu, maaf, saya sangat traumatis ketika karyawan nggak bisa terima gaji. Oleh karena itu selalu saya, sebelum ini saya di Pancaran Kasih hanya harus memastikan saya bayar gaji Desember, Februari gaji ada tatahan berapa, operasional berapa, sehingga kalau Februari gaji masih mengkhawatirkan, operasional Januari tolong akan potong untuk yang tidak penting. Cuma itu kita minta. Kita bilang, kita tidak perlu lihat money detail keuangan karena belum serah terima. Kita cuma ingin bayar gaji. Kita tahu masih ada uang rumah sakit untuk operasional. Teman-teman, operasional rumah sakit merupakan bentuk perlindungan rumah sakit terhadap hak pasien. Bukan cuma soal maaf ya, telur dan beras. Tapi kualitas obat, kualitas cairan infus, kualitas jarum, itu harus tanggung jawab direksi rumah sakit. Oleh karena itu saya katakan waktu itu, saya cuma mau lihat, kita nggak mau ambil itu duit, kita mau lihat. Saya ingat waktu itu semua diam di dalam. Ada Dr. Mario, Dr. Elaine, ada Natalia Kaligis, Dr. Natalia Tambayo, ada Dr. Pradi. Semua, karena saya tahu mereka juga memikirkan hal yang saya pikirkan. Kemudian Sus Natalia mengatakan, dokter, boleh enggak dokter tanda tangan job untuk pembayaran gaji? Itu yang saya bilang, itu yang saya menolak. Kenapa? Ketika membayar gaji kita mesti tahu, ini mau beli jarum, mau beli obat, ini masih ada. Ini gaji bulan depan bagaimana? Nah, saya waktu itu menyampaikan, coba karena saya Sus Natalia yang berhadapan dengan saya, tapi waktu itu ada Dr. Elaine, Dr. Mario dan sebagainya, Pak Prani di ruangan. Saya mengatakan, teman-teman, tolong ingat, tidak semua karyawan di rumah sakit Bethesda punya kemampuan seperti teman-teman. Tolong ingat karyawan yang menerima gaji 1 bulan, yang untuk biaya 1 bulan. Tolong ingat karyawan yang suami istri kerja di Bethesda. Tolong ingat pensiunan. Kita cuma mau lihat, kita tahu aman, semua kita tanda tangan, kita pergi. Kita nggak perlu minta maaf. Kita nggak perlu mau bilang, baik direktur, nyanda, kita nggak perlu itu. Kita perlu mempertanggungjawabkan posisi saya saat itu sebagai PLT direktur yang menjamin karyawan dan rumah sakit. Cuma itu, kita nggak perlu ruang direktur. Nah, kemudian saya tahu Natalia, tapi saya harus menyampaikan, ini bukan pendapat Natalia pribadi. Karena saya lihat dia sibuk menerima WA,
Dan mungkin Natalia tidak sadar, tapi saya sangat memperhatikan. Saya lihat muka Natalia sangat berat, menarik napas panjang, kemudian dan dokter minta maaf. Mohon untuk pimpinan Dewan, selalu kami bertemu, tidak pernah ribut, kami bertemu baik-baik saja. Terus Natalia mengatakan, dokter minta maaf, tapi kami belum bisa menerima dokter di sini. Dan karyawan siap untuk tidak terima gaji. Teman-teman, mungkin yang hadir ini tidak WA Natalia. Jadi saya sampai saat ini, Natalia beban berat. Itu bukan pendapat dia pribadi, tidak mungkin dia memutuskan itu sendiri. Pasti ada yang mendorong Natalia untuk menyampaikan itu. Tidak mungkin. Oleh karena itu, saya bukan mencari muka Natalia, saya kasihan kepada dia sekarang. Saya ulang lagi, tolong ingat untuk karyawan. Waktu itu, Natalia minta maaf, dokter kami belum bisa menerima dokter. Kalau begitu, yang penting Moni tahu, kita ada bilang waktu itu Moni tahu, kita ada datang mengurus Moni gaji dan melihat biaya operasional, tapi saya tidak ada akses, pas mau pulang. Tapi setelah itu, mulai tanggal 26-27, teman-teman, ada beberapa yang WA ke saya, baik pegawai aktif maupun pensiun. Dokter minta tolong orang gaji. Sehingga tanggal 30 saya bertemu teman-teman di yayasan, orang semua akses jadi rekening rumah sakit. Karena karyawan perlu gaji. Dan tanggal 31 Januari, kami mengirim surat itu juga ke saya karena saya PLT Direktur, tapi ceki ada 2 surat, satu ceki ke SDM, berkabar ke SDM, satu ceki ke Kamar Keuangan. Apa yang kami minta adalah daftar gaji. Tanggal 31 yang masuk hanya 1 daftar gaji, yaitu yang dari SDM. Dari SDM, daftar gaji itu hanya gaji pokok, pajak, kemudian BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Tidak ada cicilan karyawan dan tidak ada nomor rekening karyawan. Sehingga terus terang kami bingung mau bayar bagaimana. Ini orang pegang dari SDM, mau bayar bagaimana ini gaji? Akhirnya akal karena sampai artian minta maaf sampai sore kita tanggal 31 Januari tidak ada feedback dari keuangan, sampai saya pikir ternyata orang belum, kalau begitu supaya orang tahu dong di posisi, baca ini fakta integritas. Pak Ketua Dewan, fakta integritas itu supaya tidak korupsi, supaya melaksanakan tugas bertanggung jawab, tidak ada mempermasalahkan maaf direksi kesetiaan pernah. Hanya menunjukkan bahwa karyawan rumah sakit Bethesda adalah karyawan Yayasan Gemim, Yayasan Medika Gemim, sama statusnya dengan karyawan di klinik Tompa Soekaru. Sama dengan karyawan di klinik Lydia, bukan karyawan rumah sakit Bethesda, tapi karyawan Yayasan Medika Gemim yang ditempatkan di rumah sakit umum Gemim Bethesda. Itu adalah fakta integritas. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa INSO RKT tahun 2021 dan maaf sudah diketahui oleh Wakil Direktur SDM, maaf Dr. Mario waktu Maret, Ibu Susan Maret 2021, tapi mungkin belum disosialisasikan ke karyawan. Pertanyaan saya, mengapa sekarang karyawan mengatakan, kenapa yayasan tidak mensosialisasikan? Bukankah itu adalah tugas direksi rumah sakit pada saat itu?
Ya, nah karena sebenarnya pakai integritas itu saya yang minta supaya kita bersama-sama mencari jalan keluar yang sesuai dengan hukum. Kita jangan cari jalan keluar yang tidak menyelesaikan masalah. Untuk pembayaran gaji kemarin, karena memang Natalia itu kita kasihan pada dia, karena dia juru bicara, akhirnya dia yang kena semua. Kemarin Natalia mengatakan tidak mungkin yayasan membayar gaji kalau tidak ada daftar gaji. Mungkin Natalia, karena kami buat surat pernyataan. Kenapa kami buat surat pernyataan? Natalia, banyak karyawan WA bagi kita dokter orang tidak bisa dapat slip gaji, karena slip gaji harusnya ada di keuangan, mesti tanda tangan dulu di MOD. Jadi saya katakan kalau begitu tidak perlu slip gaji, tidak perlu daftar gaji dari keuangan, karena orang super bedoi, bukan kita, orang super bedoi. Buat surat pernyataan nama, jabatan, nomor telepon, dan nomor rekening. Kemudian moni dan cicilan atau nyanda. Selanjutnya yang menjadi, kalau bersih yang menjadi itu yang dari SDM, no? Karena kan ada dari BPJS tenaga kerja, nah ada cicilan. Tapi ada klausul di bawahnya, jika terjadi kekurangan kelebihan bayar gaji bulan pembayaran bulan Januari 2022, maka akan diperhitungkan bulan depan saat penerimaan gaji berikutnya. Kalau orang lebih bayar, mau potong. Kalau orang kurang bayar, mau tambah. Kalau orang terlalu lebih bayar, kalau dibayar itu akan dicicil berapa bulan. Karena pegawai bilang, dokter orang sulit tahu orang dicicilan, karena orang terima di ATM. Oke, bilang cuma tidak terima berapa, orang itu. Ya, jadi sama sekali walaupun tidak ada daftar, sampai sekarang tidak ada daftar gaji dan keuangan. Oleh karena itu ketika ribut, orang biasa transfer di ATM, teman-teman semua, bagaimana kita mau transfer? Kecuali mau disuruh transfer pakai kartu nomor rekening semua, boleh itu mau transfer. Yang penting mau ditanda tangan, kita kasih pak kita. Kita mau transfer bagaimana kalau tidak ada nomor rekening? Ya, jadi itu yang sehingga berita-berita bahwa yayasan memblokir gaji, apa yang diblokir teman-teman? Ketika ada pergantian direksi, otomatis spesimen bank itu ganti. Siapa yang memblokir? Ini buktinya. Transfer transfernya ada yang blokir. Transfer transfer berdasarkan nomor rekening yang barang tulis. Kemudian ada pernyataan bahwa fakta integritas tidak boleh dibaca. Maaf teman-teman wartawan, ternyata kasih fakta integritas. Jadi maksudnya, tolong ingat bahwa orang bermaksud menyelesaikan masalah, bukan memperpanjang masalah. Kalau tidak jelas, jangan beri komentar. Jangan beri komentar. Mengenai yayasan Selit adalah sesuatu ini sesuatu dulu kalau kita sakit waktu masih kecil sesuatu yang tidak lulus sekali tapi mama bawa di BPS. Untuk pensiunan kami tidak perlu membayar fakta integritas. Betul itu sesuatu yang lulus kita dulu. Tidak perlu. Tapi perlu pernyataan ini kecuali dalam podcast. Kalau podcast harus siapkan di aula di lobi kantor sinode. Kenapa? Orang tidak bermaksud show of force-nya enggak. Kantor yayasan kecil mau bayar di BPSK sebab curiga semua. Kantor direksi dong tutup. Kok mau bagaimana ini? Kita mau minta orang keuangan jangan percaya pada kita. Padahal minta maaf, ketika mulai pembayaran gaji, kalau saya tanggal 3 Februari, ada usulan dari salah seorang dokter, boleh buat itu pensiunan, bayar dari BPSK. Orang bilang boleh. Yang penting dokter, cari akan tampak di mana orang boleh duduk aman, mau bayar itu pensiun. Terserah kita nggak berani serahkan di loket, karena orangnya nggak sepaham. Habis itu hilang kedoi mau bagaimana?
bukan nyala percaya, ini kan kurang baku bikin celaka, ya kita nak mau. Lebih baik mau nak mau, harus orang yang kita pikir kita boleh titip akan membayar ke pensiun. Jadi sebenarnya tidak ada masalah serius. Tidak ada masalah serius. Tidak ada masalah serius. Hanya masalahnya adalah pergantian direksi yang kemudian menjadi tanggung jawab karyawan. Itu masalahnya. Dengan berita yang sangat simpang siur. Dari saya cukup sekian, pimpinan sidang. Permisi, mohon izin pimpinan. Saya mau menambahkan sedikit. Sebagai Ketua Yayasan Medika, saya menyampaikan bahwa kami sangat mengasihi semua karyawan yang ada. Karena semua karyawan ini adalah karyawan Yayasan Medika. Tolonglah bersikap dengan baik. Biarlah kami menyelesaikan ini bersama dengan direksi lama yang ada, Bapak Dr. Amiman, Dr. Elin Weno, Dr. Mario meninggal. Minta maaf, saya tidak bermusuhan dengan saudara. Saya tidak bermusuhan, kami tidak bermusuhan dengan saudara. Walaupun saya dengar dari tadi di belakang banyak kata-kata yang keluar. Karyawan teman-teman yang saya kasih dan saya cintai, saya sangat mengenal Bapak Frani. Bapak Frani juga sangat tahu kami di Medika. Kami tidak memusuhi karyawan yang ada. Maaf Pak, Bapak-Bapak Dewan, saya rasa ini kesempatan saya harus menyampaikan isi hati saya. Karena saya tidak bermusuhan dengan karyawan dan kami sangat mengasihi. Izinkan kami menyelesaikan ini. Mari tolong selesaikan dengan baik-baik. Dan kami akan menyelesaikan dengan direksi yang lama. Seperti tadi dikatakan, kami tidak mungkin atau tidak dapat menuturkan semua satu persatu, minta maaf. Karena ada hal-hal yang mungkin kami tidak dapat tuturkan di depan umum dan mungkin Bapak direksi yang lama juga tahu, dan banyak hal yang kami ingin bicarakan bersama. Mari kita duduk bersama. Dan bila mana karyawan-karyawan ada hal-hal yang ingin dan masih ada yang kalian tidak mengerti, tidak usah membuang kata-kata percuma atau mengeluarkan kata-kata yang tidak benar di media sosial. Mari, Frani, panggil nama-nama yayasan terbuka. Mari, lebih baik tidak usah kasih keluar kata-kata yang tidak benar, karena kalian tidak tahu kebenaran yang ada. Dan kami sangat mengasihi kalian. Saya mengatakan di rapat yayasan yang lalu, sebagai ketua yayasan, saya katakan, kesampingkan semua masalah yang ada. Bayar itu gaji karyawan, bagaimana caranya? Orang kerja terus cari sampai boleh dapat cara supaya karyawan itu dapat gaji. Saya sebagai ketua yayasan, saya menyampaikan itu. Boleh nanti kepada teman-teman yang ada. Saya memaksakan harus bayar itu gaji karyawan. Kesampingkan masalah yang ada. Biar orang bilang luka-luka kita di medsos, silakan. Tapi kami berusaha sebaik mungkin supaya datang menimpa data-data. Tapi kalau masih ada yang masih rasa kurang dan kecewa, tidak apa-apa, mari datang ke tempat kami. Kami tahu juga bahwa ada banyak hal yang dilakukan oleh Dr. Amon. Ada banyak hal. Dr. Elin dan Dr. Mario. Banyak hal yang baik yang dilakukan. Bukan tidak, saya sudah katakan berkali-kali bahwa ini PLT untuk kami dapat menertibkan kembali, mengatur kembali. Ada hal-hal yang harus kami selesaikan bersama direksi yang lama. Dan kami tidak mencari musuh, kami tidak mencari masalah. Tetapi tanggapan yang didapat adalah seperti ini dan akhirnya berkepanjangan seperti ini. Bahkan mungkin minta maaf untuk pensiunan-pensiunan yang mungkin tidak terlalu tahu masalahnya, juga ikut masuk di dalamnya. Oma-oma, opa-opa, ya, mantan-mantan karyawan yang ada, mari. Pintu kami terbuka, ada beberapa juga sudah kami jelaskan. Saya juga dibesarkan oleh perawat, orang tua saya perawat.
Oma, kalau masih ada yang Oma mau sampaikan, mari datang di kantor, nggak usah bicara di belakang. Kalau sebagai orang percaya, soal lupa yang ada di medsos. Mari datang bicara Bapak Frani. Saya percayakan Bapak Frani, panggil itu teman-teman. Kalau masih ada yang mau bicara dengan orang, atau ada hal-hal yang dilakukan yang tidak benar, mari silahkan bicara dengan kami. Tapi jangan seperti ini. Kami sudah dianggap musuh oleh karyawan Bethesda. Sebelumnya hubungan kita sangat baik. Ketika kami mengunjungi Bethesda, hubungan kami sangat baik. Tetapi sebagai pelaksana tugas, kami harus mengambil keputusan di mana ada hal-hal yang kami dapat yang harus kami selesaikan, teman-teman. Itu tanggung jawab kami bersama dengan direksi yang lama. Tapi untuk kami akui tidak, bukan berarti semua yang dilakukan mereka salah. Tapi ada hal-hal yang harus kami luruskan bersama dengan direksi yang lama. Saya mohon, kalau Tuhan berkenan, pertemuan kita di tempat ini akan memberi hasil yang baik. Teman-teman, kalau masih ada suara-suara di belakang, mari saya sebagai ketua yayasan, kita mau buka pintu kantor. Mari, kalau masih ada hal-hal yang perlu bicara, silakan datang ke kantor. Tidak ada suara-suara sumbang lagi di luar. Ya tak perlu body medsos. Tolong sedikit malu tuh gereja ini. Jangan baku di belakang kalau mau tidak mengerti. Minta maaf. Perawat-perawat kita anak perawat. Kita dibesarkan dengan gaji perawat. Dan kita orang susah. Kita rasa tuh susah bagaimana gaji perawat. Ditinggalkan orang tua, jaga malam, pulang praktek, dan sebagainya. Kita untuk berkudapan. Kita pun anak yatim, jarang sekali ketemu dengan mama karena dia tugas. Jadi saya tahu bagaimana susahnya jadi pelayan, jadi pekerja, jadi perawat, para dokter. Dan risiko-risiko besar yang kalian juga bisa hadapi ketika ada penyakit-penyakit yang seperti pandemi COVID. Dan saya tahu itu. Jadi saya bukan musuh, kami pengurus bukan musuh dari karyawan. Ya, kami juga hanya periodik. Cuma sementara waktu saat ini diberi kesempatan untuk mengelola yayasan medical. Nanti ke depan mungkin ada yang lain. Tetapi ketika ada beberapa hal yang kami temukan, seperti disampaikan oleh Bapak Iman tadi soal itu mobil, dan sudah beberapa kali kami jelaskan, dan saya tidak akan menyampaikan di sini. Sudah berapa kali Pak Iman sudah tahu, saya selalu memberikan jawaban itu, dan Pak Iman sudah tahu. Ya, dan banyak hal yang kami kerjakan, dan saya sudah komunikasikan dengan Bapak Iman. Bapak Iman juga sebelum saya jadi sebelum saya jadi ketua yayasan tahun 2019, Bapak Iman bertandang di tempat saya dan menyampaikan soal 3% makanan. Saya bukan bercakap dengan saya dan saya tidak tahu itu, dan dia katakan bahwa itu salah dan bla bla. Saya tidak dapat panjang lagi. Ya, jadi karyawan sudah coba bicara lebih. Nih, kalau ada yang mau berbicara, mari datang ke orang yayasan. Mari bicara di yayasan, karena ini terlalu umum dan banyak orang yang mengikuti apa ini, banyak sekali live. Saya mengajak, mari kita ini semua sama, kita ada di bawah payung gereja. Mari kita selesaikan dengan baik-baik. Pak Rani, saya minta tolong sampaikan kepada teman-teman. Minta maaf saya panggil Pak Rani karena cuma dia yang kita kenal di nama. Ya, Ibu Natalia, Sus Natalia. Ibu Ketua Yayasan, saya kira sudah cukup. Ya, terima kasih. Ya, mau Pak Cendera sebentar. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Direktur Ibu Natalia sangat paripurna lengkap, dan yang menjadi masalah di sini adalah pergantian direktur. Saya yakin di bawah pimpinan Ibu Natalia semua akan sejahtera di Riau. Karena ini mau ganti direktur ini sudah bisa diganti lagi. Jadi saya mengajak mari orang sama-sama untuk mendukung program yang ada di rumah sakit Bethesda ini. Karena kalau Bapak Ibu semua mau bagus saya mau dirugikan si masyarakat. Ini BPJS belum bisa PKS dengan rumah sakit Bethesda. Siapa yang merugikan sini kalau di masyarakat Sulawesi Utara khususnya Minasa Tomon?
Saya juga lahir di rumah sakit Bethesda. Jadi mari kita mencari solusi sama-sama untuk menyelesaikan masalah. Terkait dengan pergantian di direktur, itu sudah bisa lagi diganggu-gugat. Jadi mau sampai di mana sudah bisa diganggu-gugat. Jadi kita mari sama-sama dukung Pak Iwan lagi untuk bikin bagus di Indonesia. Setuju? Dan yang kita mau tanyakan di sini, ini WA baru masuk ke kita. Ini khusus di yayasan. Apakah benar ini pungutan bunga dari yayasan untuk rumah sakit Bethesda? Dipersilakan diklarifikasi langsung oleh ketua yayasan. Boleh? Minta maaf Pak, bunga apa ya? Nah, ini ada WA masuk tanyakan kalau betul ada bunga yang misalnya dipinjamkan oleh yayasan atau keterlambatan itu dikenakan bunga persen. Yayasan tidak meminjamkan. Nah, jadi jelas karena ada begini begitu, soalnya ini mesti sama masyarakat Sulawesi Utara tahu. Jadi yayasan kan ada bunga di situ. Pak, Kita warga Gerim juga. Kalau ada masyarakat kita harus sampaikan. Kalaupun itu betul, disampaikan. Kalaupun dianda ini saya kira sudah clear sampai di sini. Boleh Pak Ketua, boleh? Pak Ketua, boleh? Ya. Izin Pak James. Ya. Saya kira Pak Sek mau izin kita duluan karena ada jadwal penghiburan, jadi kita minta bicara duluan. Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati. Dan Ketua Brian Boruntu dan rekan sahabat kami bagaimana pimpinan Yayasan Pendidikan Gereja Masjid Indonesia, Ketua Yayasan Ibu Bindi, Pak Pendeta sahabat saya menerima saya tahun 2014 untuk pasukan sebagai ketua wilayah bersama DLT Direktur, bahkan jajaran Pak mantan Direktur, Pak Dokter bersama direksi, para karyawan, bahkan semua kita yang hadir, teman-teman pers, baik media cetak, online. Pertama, saya harus menyampaikan bahwa persoalan ini adalah persoalan internal yang harus diselesaikan secara internal. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena tidak lepas juga kami ini adalah bagian dari warga gereja Masih Indonesia. Jadi kalaupun ada riak-riak, ada hal-hal yang katakanlah ketidakpuasan, kenapa itu tidak dibicarakan? Tidak perlu sampai keluar. Saya menghargai, menghormati ketegasan seorang prajurit, izin Pak mantan Direktur, dan beliau ini adalah kader hebat luar biasa yang sudah membangun rumah sakit Bethesda sampai sejauh ini. Tetapi juga benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan karyawan ataupun rumah sakit itu adalah kewenangan Yayasan Pendidikan. Oleh karena itu, di satu sisi saya juga mengakui ketulusan sebagai seorang ibu dari PLT, dokter dan ketua yayasan tadi yang sudah menyampaikan. Ketegasan seorang mantan direktur, ketulusan sebagai seorang ibu. Nah, tentu ini suatu hal yang paripurna lengkap. Dan kenapa dua orang ini tidak diakomodir untuk menata dan membangun rumah sakit Bethesda ini semakin hari semakin baik. Saya kira rapat dengar pendapat dari siang sampai malam hari ini
memutuskan apa. Tidak ada hal yang perlu diputuskan selain persoalan-persoalan ini ya silakan diserahkan kepada